ini dan bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, dan seluruh kegiatan ini didukung oleh Halo Pajak. Baiklah, saya memperkenalkan dulu Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. Sebutan IAI dalam bahasa Inggris adalah Institute of Indonesian Chartered Accountant. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. Tujuan pendirian dari IAI adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Dia sendiri ada 5 kompartemen, yaitu kompartemen akuntan pendidik, kedua kompartemen akuntan sektor publik, ketiga kompartemen akuntan syariah, keempat kompartemen akuntan kantor jasa akuntan, serta yang kelima yaitu kompartemen akuntan perpajakan, di mana saya menjadi pengurus di sana. Dan juga IAI sudah meliputi 33 wilayah dari 34 karena Papua masih dihitung satu wilayah. Dan Kalimantan Selatan merupakan kerjasama IAI Pusat dengan wilayah yang ke-26 dalam mengadakan webinar UMKM ini. Baiklah, kita akan tampilkan dulu rundown acara.
Baik, terima kasih. Perlu kami ingatkan untuk semua peserta untuk mendapatkan sertifikat, kita akan nanti memberikan kata kunci 3 kali, yaitu di awal, di tengah, dan di akhir acara, yang akan diisikan pada absensi. Jadi jika jawaban Anda benar, berarti Anda mengikuti acara yang dari awal hingga akhir. Kita akan dapat mendapatkan sertifikat dari kita, dan khusus untuk anggota IAI, bahwa webinar ini mendapatkan SKP. Baiklah, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap kepada semua peserta webinar untuk mengambil sikap sempurna. Terima kasih. Baiklah, kita akan mulai acara kita dengan sambutan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Mastuki, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ruli Nuryanto SE MSI, selaku staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro. Kepada Bapak Ruli Nuryanto, waktu dan lahir kami serahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Sahata Edi P. Situmorang ya tadi selaku host. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Gusti Yanuar Nur Rifai MSI, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar Pak Gusti? Yang terhormat Bapak Aprinto Berlianto selaku Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Yang terhormat Bapak Winston Manihuruk, ya, yang informasi yang saya dapat tadi diwakili oleh Bapak Torang Sitanggang selaku Komisaris Halo Pajak. Yang terhormat Bapak Atma Hayat selaku Ketua IAI Wilayah Kalimantan Selatan sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Mangkurat. Yang terhormat Bapak Ari Pratama selaku anggota tim implementasi SAK Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian Bapak Azwar Sam selaku fungsional penyuluh pajak ahli pajak muda kantor wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, serta para undangan dan peserta webinar pajak yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, atas rahmat, karunia, dan hidayahnya, kita semua masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan berdiskusi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun diskusi kita masih dilakukan melalui virtual. Tentu kami mengapresiasi Halo Pajak dan Ikatan Akuntan Indonesia, khususnya Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, atas penyelenggaraan webinar ini. Karena bagi saya ini menunjukkan salah satu perhatian dan dukungan kepada UMKM. Seperti kita ketahui, Bapak dan Ibu sekalian, UMKM ini merupakan bagian terbesar dari pelaku usaha di Indonesia dan memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian nasional. Dan saat ini saya kira kita semua mulai memasuki masa pemulihan ekonomi setelah 2 tahun mengalami pandemi. Dan UMKM kita, mau tidak mau juga memang harus beradaptasi dan bertransformasi menyesuaikan dengan perkembangan kondisi perkembangan saat ini, di mana teknologi informasi, digitalisasi juga berkembang dengan sangat pesat. Optimisme UMKM pulih ini antara lain ditujukan melalui hasil survei Mandiri Institute ya, kuartal 4 tahun 2021 khususnya, yang antara lain menyebutkan UMKM sudah lebih dapat beradaptasi dalam situasi pandemi COVID-19 pada akhir 2021. Walaupun memang banyak usaha yang masih terkendala operasional saat PPKM darurat, khususnya periode Juli Agustus. Dan lebih dari 20% usaha dapat mempertahankan omset usahanya. Yang kedua, digitalisasi dalam penjualan dan transaksi, serta kemampuan adaptasi dalam produk dan usaha yang dilakukan sangat membantu UMKM untuk tetap survive dan untuk meningkatkan omset penjualannya. Kemudian UMKM juga optimis pemulihan ekonomi akan terjadi pada 2022. Namun dibutuhkan waktu 6 bulan sampai dengan lebih dari 1 tahun untuk ekonomi kembali normal. Kemudian hasil survei yang keempat adalah penggunaan channel penjualan online berkontribusi signifikan terhadap omset penjualan, terutama melalui media sosial, pesan instan. Saluran transaksi non-tunai juga umum digunakan seperti transfer dan scan QR. Bapak dan Ibu sekalian, digitalisasi menjadi alat percepatan transformasi UMKM dan kemudahan pelaporan pajak secara digital, saya kira juga turut mendorong literasi perpajakan dan selanjutnya diharapkan akan meningkatkan pembayaran pajak dari para pelaku UMKM. Melalui skema pajak dalam PP nomor 23 tahun 2018, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih bankable dan akses UMKM naik kelas juga lebih terbuka. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, Indonesia setidaknya telah mengalami 5 tahap reformasi pajak atau tax reform yang dimulai sejak tahun 1983 sampai dengan terakhir tahun 2021 yang lalu. Reformasi pajak atau tax reform tahun 2021 merupakan prasyarat pencapaian tujuan bernegara Indonesia Emas pada tahun 2045, yaitu menjadi negara yang semakin maju. Peningkatan penerimaan pajak juga akan memperkuat fungsi APBN. Dengan semakin kuatnya fungsi APBN, kita akan dapat semakin mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan, layanan publik, redistribusi sumber daya yang lebih merata, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diharapkan akan mendorong basis perpajakan Indonesia menjadi lebih kuat dan luas.
berdasarkan kajian Mandiri Research Group memperkirakan undang-undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan ini dapat menambah penerimaan perpajakan pada tahun 2022 di kisaran angka 90 triliun rupiah sampai dengan 120 triliun rupiah atau setara dengan 0,5 sampai 0,7% PDB, sehingga akan mendorong rasio pajak terhadap PDB ke angka 9,1% dari outlook tahun 2021 yang di angka 8,6%. Kalau kita bicara UMKM, jumlah wajib pajak UMKM yang tercatat dari info dan data yang saya ketahui adalah sebanyak 5 juta. Tentu kita terus optimis jumlah ini dapat terus meningkat dengan terobosan Undang-Undang HPP ini yang mulai tahun 2023 menyebutkan bahwa nomor induk kependudukan atau NIK juga merupakan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Undang-undang HPP ini menjadi salah satu wadah komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan sektor UMKM yang kita ketahui menyerap lebih dari 90% tenaga kerja, khususnya di tengah pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19 nanti. Untuk membantu pelaku UMKM menjawab tantangan terkait penyusunan laporan keuangan, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, sunset clause atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas PPh final UMKM 0,5% bagi UMKM yang berbentuk PT dan koperasi telah berakhir, sehingga penghitungan pajaknya menggunakan tarif normal dalam Undang-Undang HPP ini. Untuk itu, laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK-MKM. Nah, untuk membantu pelaku UMKM tersebut, terutama dalam menyusun laporan keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah menyediakan aplikasi laporan akuntansi usaha mikro atau LAMikro, aplikasi pembukuan akuntansi sederhana yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro yang bisa digunakan melalui smartphone dengan sistem operasi Android. Selain itu juga kami memberikan advokasi perpajakan bagi UMKM. Bapak dan Ibu peserta webinar yang terhormat, akhir kata saya ucapkan semoga webinar ini berjalan dengan lancar dan tentu diikuti secara aktif oleh para peserta sehingga benar-benar dapat menambah dan meningkatkan literasi perpajakan bagi UMKM. Karena ini penting sebagai bagian dari upaya untuk mendorong UMKM sadar pajak dan taat pajak. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ruli. Kita diskus dulu Pak ya, seperti biasa kalau kita akan diskus dulu karena ada beberapa hal yang langsung kita bicarakan dengan pembuat kebijakan nih Pak. Jadi sebetulnya acara ini kita mulai tahun 2021 Pak. Ini bermula dari berakhirnya ada masa waktu untuk penggunaan PPh final yang 0,5%, yaitu PP 23 tahun 2018 Pak. Yaitu ada 3 tahun, artinya bahwa di sana dibatasi untuk PT dapat menggunakan PT UMKM PT Pak ya. Dapat menggunakan PPh final 0,5% itu adalah 3 tahun. Jadi kalau kita hitung 2018, berakhir itu di 2020 Pak, 18, 19, 20. Jadi 2021 sudah wajib mengadakan pembukuan. Artinya tidak dapat lagi menggunakan fasilitas PPh final 0,5%. Terus juga yang badan selain PT juga berakhir 4 tahun Pak. Artinya badan seperti selain PT itu firma, koperasi dan sebagainya itu juga berakhir di 2021. Jadi sehingga tahun ini sudah harus menggunakan pembukuan. Ini kita hitung dari yang sudah berdiri Pak ya sejak 2018. Tapi kalau berdirinya 2019 maka hitungannya 3 tahun atau 4 tahun dari 2019. Nah untuk perorangan masih ada waktu 7 tahun Pak. Jadi 2025 baru berakhir. Dan juga adanya PP 7 tahun 2001 dari turun dari Ciptaker dari mengenai
bahwa Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi maupun tingkat 1, tingkat 2 menyediakan aplikasi sederhana untuk UMKM, Pak. Nah, terus kita juga melihat adanya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang mengenai kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga kita dari YAI melihat sebetulnya dari beberapa webinar dengan mengikutkan tadi universitas dan semua instansi terkait, kita melihat sebetulnya untuk menyelesaikan permasalahan pembukuan untuk UMKM ini, kita berkesimpulan bahwa UMKM itu tidak akan kita ajari lagi untuk membuat laporan keuangan, Pak. Tapi kita akan ajari untuk membaca laporan keuangan. Karena untuk membuat laporan keuangan itu perlu background dan pengetahuan akuntansi, sehingga memang agak sulit dan mereka tidak punya waktu. Dari kesimpulan yang kita sudah adakan ini yang ke-25, Pak, artinya kita berkesimpulan bahwa universitas, dan kita juga sudah berbicara kemarin dengan Universitas Lambung Mangkurat, bersedia membantu, Pak. Jadi artinya universitas akan menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan, Pak. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa ini akan dididik menggunakan aplikasi, termasuk tadi yang Bapak sebutkan LabMikro maupun aplikasi yang lain. Karena menurut catatan kami di IAI ada 2, Pak, aplikasi yang sudah pernah diajukan ke IAI, yaitu Siapik, yaitu dari Bank Indonesia, dan LabMikro. Nanti kita akan kerjasamakan bagaimana untuk bisa dapat digunakan di universitas. Jadi artinya kita akan mendidik mahasiswa untuk menggunakan aplikasi tersebut, sehingga nanti universitas bisa menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan dengan sumber daya manusia, yaitu mahasiswa itu sendiri. Karena ada kewajiban mereka juga untuk memenuhi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pak, program tersebut. Jadi ini saling mengisi, sehingga kita bisa menanggulangi, Pak. Jangan sampai lagi program kita ini, misalnya pendampingan dan penyuluhan, begitu selesai programnya, Pak, laporan keuangannya juga hilang, Pak. Diulang lagi dari nol. Jadi kita maunya sebetulnya universitas bisa menyediakan secara kontinu, karena program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bisa berjalan secara kontinu. Nah, kendalanya sebetulnya di lapangan adalah bagaimana kita meyakinkan UMKM ini untuk ikut serta dalam program ini, Pak. Jadi intinya kita sebetulnya setelah diskusi dengan universitas, bagaimana kita bisa menjamin ada UMKM yang akan menggunakan, karena dalam PP 7 itu, Pak, kan disebutkan tidak dipungut biaya. Jadi artinya kita memanfaatkan mahasiswa yang dalam programnya memenuhi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Namun kita juga minta jaminan dari sebetulnya dari dinas, terutama dari dinas tingkat 2, Pak, ya. Karena yang langsung membawahi UMKM untuk menjamin bahwa ketika nanti mahasiswa ini dididik, UMKM-nya ada yang mau, Pak, menggunakan jasanya gitu loh. Itu sih mungkin pembukaan dari saya, Pak. Jadi mungkin ditanggapi, Pak. Kira-kira program kita ini bagaimana menurut Pak Ruli nih sebagai membuat keputusan di Kementerian Koperasi, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Sata. Memang saya tahu webinar yang diselenggarakan Halo Pajak ini sudah yang sekian kali, Pak, ya. Karena beberapa kesempatan sebelumnya pun saya pernah juga mengikuti dan hadir mewakili Pak Menteri. Dan terkait laporan keuangan ini, Pak Sahata, saya sangat sependapat bahwa laporan keuangan ini sebenarnya sangat bermanfaat juga bagi para pelaku usaha mikro terutama, ya, sehingga mereka bisa tertib dalam memanfaatkan dalam tanda kutip penghasilan yang mereka dapatkan. Dan dari tahun 2019 ketika kami menyusun LabMikro ini, kami pun sudah menggandeng IAI, Pak Sahata. Kita sudah menggandeng IAI karena kita juga ingin, walaupun laporan keuangan ini sederhana, tapi juga memenuhi standar-standar dari penyusunan laporan keuangan yang benar, standar IAI. Kenapa sederhana? Karena ya tentu Bapak Ibu juga mengetahui bahwa pelaku usaha mikro ini kalau dalam tanda kutip disuruh menyusun laporan keuangan, mungkin yang ada di benaknya adalah ribet, kan itu dulu, ya. Ribet, susah, apalagi menggunakan aplikasi by digital. Itu pasti di kepalanya memang mungkin pikirannya, wah ini ribet. Makanya kita keluarkan LabMikro ini, karena ini sebenarnya kalau menurut saya, ya, itu memang sangat sederhana. Dan melalui pembimbingan yang singkat pun mereka dapat segera paham. Memang di sisi lain, Pak Sahata, yang lebih penting adalah meningkatkan literasi ini, Pak.
Jadi mungkin bertahap ya, mulai dari bagaimana menyusun laporan keuangan yang tertib, kemudian baru kita masuk dari pajaknya ya, bahwa ada kewajiban dalam tanda kutip yang harus Bapak Ibu penuhi untuk membayar pajak dan sebagainya. Itu memang perlu literasi yang terus menerus, Pak, terus menerus. Karena sadar pajak ini juga bukan hal yang bagi saya ya kemudian semudah membalik telapak tangan. Banyak informasi-informasi mungkin yang belum clear diterima oleh masyarakat, terutama para pelaku usaha mikro. Ini yang memang harus dilakukan terus-menerus, dan saya setuju, Pak, ketika kita bersinergi dengan berbagai pihak, terutama tentunya memang Pemda, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, karena mereka langsung bersentuhan dengan para pelaku usaha kecil dan mikro, dan juga tadi dari pihak universitas, Pak ya. Kami juga di Kementerian Koperasi dan UKM juga selalu bersinergi dengan pihak universitas, selain bicara mengenai tadi pajakan, dalam hal mengembangkan usaha dari pelaku UKM pun kita kembangkan inkubator bekerja sama dengan akademisi. Tentu harapannya ini kan saling memberi manfaat. Ketika bisnis usaha mikro kecil ini berkembang, tentu bisa diharapkan juga bisa memberi sumbangsih kepada pendapatan negara yang juga bisa semakin meningkat. Saya setuju, Pak, yang namanya literasi saya pikir merupakan hal yang penting untuk terus-menerus kita lakukan, terutama literasi di bidang perpajakan dan penyusunan laporan keuangan ini. Demikian Pak Sahata, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruli. Jadi intinya sebetulnya yaitu tadi Pak, jadi kita dari YAI Pusat sebetulnya mencoba melink ini karena kita sekitar 26 dari 33 wilayah Pak. Jadi nanti kalau sudah bisa kita seragamkan semua bahwa memang sebetulnya kita mau mensinergikan aturan-aturan pemerintah sebetulnya mendukung perkembangan pembukuan di UMKM ini. Karena kan yang lebih sebetulnya kan bankable ya Pak ya, bankable terutama untuk supaya bisa UMKM kita ini bisa berkembang terus. Dan yang kedua adalah tingkat kepatuhan dari segi perpajakan Pak, karena tanpa pembukuan ya kita tidak bisa berharap banyak tentang kepatuhan Pak. Jadi betul intinya Pak, jadi ya. Kalau sudah sadar, insya Allah patuh Pak. Ya, Pak. Yang meningkatkan kesadaran ini yang tadi perlu literasi terus menerus. Ya, ya. Jadi intinya sebetulnya kemarin terakhir kita bicara dengan Ibu dari Kementerian Koperasi juga yang bicara kita sebelumnya bahwa memang akan diupayakan Pak semacam payung hukum Pak. Jadi artinya ini kan sebetulnya universitas bisa menyediakan sebetulnya Pak. Jadi dari pembicaraan kita dari kan Pak Dekan kemarin bahwa mereka siap mendukung karena mereka juga kan ada sekarang itu bukan KKN itu bukan 1 semester Pak. Jadi ada sampai 3 semester. Jadi cukup banyak waktu sebetulnya untuk bisa mereka berperan. Sehingga sebetulnya karena tadi embel-embelnya tidak berbayar ini Pak, jadi sebetulnya program apa dengan PP 7 tahun 2001 itu bisa dijalankan dengan SDM dari mahasiswa. Jadi kita juga dari YAI melihat sebetulnya kendala di UMKM ini sendiri Pak, background-nya tidak semua sama Pak, dan waktunya juga tidak semua sama. Bahkan untuk mengikuti webinar seperti ini, kebanyakan rata-rata Pak yang hadir itu mahasiswa dan anggota YAI Pak. Jadi artinya sebetulnya makanya kita mencoba memanfaatkan saling mengisi, yaitu dengan adanya kampus Merdeka Belajar ini, sehingga nanti universitas itu bisa menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan, Pak. Iya, Pak. Satu lagi mungkin Pak Sahata, ya. Mungkin asosiasi UMKM juga bisa dilibatkan, Bapak. Ya. Karena ada beberapa asosiasi UMKM di Indonesia ini yang bisa dilibatkan, karena mereka juga pasti day by day itu selalu berhubungan dengan anggota-anggotanya para pelaku UMKM itu. Ya, jadi intinya sih sebenarnya mengurusi kepada sebetulnya gini Pak, kalau Pak mahasiswa sama universitas kayaknya bersedia untuk menyediakan Pak, cuma masalahnya sekarang adalah kan belum tentu Pak, dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya menurut universitas kita sediakan gratis karena ini berhubungan dengan laporan keuangan, belum tentu semua mau, artinya secara sukarela Pak. Jadi artinya makanya kita coba sebetulnya melingkan di sini dengan dinas karena kita mengetahui sendiri bahwa secara langsung mereka yang berhubungan langsung, tapi untuk saat ini kita masih linkkan dengan dinas provinsi Pak, karena
untuk melakukan seminar ini kalau misalnya kita linkkan semua dinas tingkat 2 agak ribet Pak, terlalu banyak. Jadi kita mulai dulu sebenarnya sebagai kick sih Pak, sebagai kick meeting dari kita IAI wilayah dengan provinsi, nanti akan diturunkan ke bawah, nanti mungkin Pak Gusti Januar Nur bisa kita minta kesediaannya untuk mengkoordinir Pak. Mungkin itu sih Pak, dari kemarin terakhir sih kita sudah sepakat dengan Kementerian Koperasi bahwa nanti akan diusahakan untuk payung hukum supaya kita bisa berkoordinasi dan universitas juga bisa menjalankannya dengan baik Pak. Artinya bahwa ini sebetulnya murni kita mensinergikan peraturan-peraturan yang ada sehingga saling mengisi. Supaya nanti ini bisa continue Pak, jadi jangan terputus-putus Pak. Artinya UMKM-nya juga kita bisa siapkan laporan keuangannya, universitas bisa siapkan laporan keuangannya secara kontinu. Itu mungkin harapan kita Pak. Ya, baik Pak Sahatta. Oke, jadi terima kasih untuk waktunya Pak, dan kami dari IAI sangat terima kasih sekali atas dukungan selalu dari Kementerian Koperasi. Semoga acara kita ini bisa berlanjut terus Pak, dan bisa nanti Lamikro dan maupun Siapik yang sudah berada di lapangan sekarang bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan pembukuan untuk UMKM ini sehingga UMKM kita bisa maju Pak. Terima kasih Pak, saya ucapkan sekali lagi. Sama-sama Pak.